Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadamat Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadamat Nabi.
Pertama-tama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya yang tiada terhingga banyaknya kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Semoga dengan kita bersalawat kepada beliau, kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama protokol yang kita anggap sedang berlangsung. Acara kita yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insya Allah akan dibawakan oleh ananda kita Muhammad Lutfi. Kemudian yang ketiga kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan atau yang mewakilinya yaitu Ustaz Khairul. Kemudian yang keempat hafalan kitab. Hafalan kitab ini meliputi kitab Ibriti yang akan dibacakan oleh Ananda Rafi, Doni dan Farhan. Yang berikutnya adalah kitab usul fikih yang akan dibacakan oleh Ananda Hafiz Ibrahim dan Dimas. Kemudian yang keempat dan yang berikutnya adalah hadis Arba'in yang akan dibacakan oleh Ananda Alan dan Lufian. Acara kita yang kelima yaitu pembahagian syahadah yang akan diserahkan oleh Ustaz Khair. Kemudian acara kita yang keenam adalah Mahadul Qiyam dari tim Solawat. Kemudian acara kita yang ketujuh nasihat dan doa dari Kiai kita Gus Mahmud Al-Hasan bin Almarhum Kiai Uzairon. Kemudian acara yang kedelapan yaitu khidmat. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan berkahnya surah Al-Fatihah yang kita baca, kita mendapatkan berkahnya, majlis kita menjadi majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Baiklah, kita masuki acara yang berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Lutfi. Kepada Ananda waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Ucapkan terima kasih pada ananda kami. Kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu hafalan kitab. Hafalan kitab ini yang pertama adalah hafalan kitab Ibriti. Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil irabi wa ba'du fa'lam annahu lam mahtasar julul wara alal kalamil mukhtasar wa kana matruban asyadda talabi minal wara hifdzul lisanil arabi kayyafamu دقيقة المعاني وأنه أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم وكان خير كتبه صغيرا كراسة لطيفة شهيرا بعربها وعجمها وروم ألفها الأبر بن أجروم وانتفأت أدلة بعلمها مع ما تراه من لطيف علمها نظمتها نسلا بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمقتدي وقد أدبت منه عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من صادق صادق يفهم قولي لاتقاد وذكر إذ الفتى حسب اعتقاده رفي وكل من لم يعتقد لم ينتفي فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اهتدى بحفظه وفهمه كلامهم لفظ مفيد مستقيم
lismin wa fi'lin summa harfin taqasim wa hadhihi salatu hiyal kalim wal qawlu lafzun qad afada mutlaqa kakum wa qad wa inna zaidan irtaqa wal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif wal fi'lu ma'rufun bi qad wa sini wa ta'i ta'lisin ma'at taskini wa tafa'alta mutlaqan kajitali wa nunu wa yafid alan wa fali wal harfu lam yasrulahu alama ila difaqabuli il alama irabuhum ta'iru akhir kalim takdirun aw lafzun li amilin ulik aksamuhu arba'atun fatu tabarabun wa nasbun wa radadasbun wa jar wa kullu rajmi bil asma yaqa wa kullu fil fi'li wal qabdi tana wa sa'irul asma'i haitsu la shiba qarraba minal hurufi quraba wa ghairu dhil asma'i mabniyun qala mudhari'in min kulli nunin qatala li rafi minha dhammatun wa hum alif kadza nunun tabidun lamun hadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibawakan oleh Ananda Hafid Ibrahim dan Dimas. Pada Ananda waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul ula al-umuru bimaqasidiha. Al-qaidatul tsaniyah ma yushtaratu fihi at-ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Al-qaidatul tsalitsah ma yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu at-ta'yinu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a dhurra. Al-qaidatul rabi'ah ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa la tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Al-qaidatul khamisah maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Al-qaidatus sadisah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Al-qaidatus sabi'ah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-qaidatus thaminah al-aslu bara'atul dhimmati. Al-qaidatul tasi'ah al-aslul adab. Al-qaidatul asyarah al-aslu fi kulli hadisin taqdiruhu fi Alhamdulillah, selanjutnya kita masuki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ula an amiril mu'minin fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imamul Muhaddatsain Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Musaybir Al-Musaybir fi Sahihihima
اللذين هما أصحاب الكتب المصنفة. الحديث الثاني عن عمر صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الغفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pembacaan hadis Arba'in yang dibawakan oleh ananda kita Alan dan Lufian, dan ini adalah sebagai perwakilan Pak ya, gak semuanya naik. Baiklah, sebelum acara kita lanjutkan, kami mohonkan kepada kita semua untuk bisa lagi Pak maju ke depan, karena ada tamu yang belum dapat tempat duduk Pak. Nanti ada yang nggak dapat tempat duduk, kita bisa untuk geser ke depan sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati kiai kita Gus Mahmud Al-Hasan, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh binti sepuh, wali santri putra maupun putri, anak-anak santri yang saya cintai. Insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya akan kita dengarkan bersama-sama sebagai bentuk syukur kita di sore hari yang mulia ini, yaitu ada beberapa dari santri-santri kita yang alhamdulillah pada tahun ini telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengkhatamkan, untuk dapat menghafal Al-Quran
menghafal hadis-hadis Nabi, dan menghafal kitab-kitab yang akan kami sebutkan nanti. Begitu juga santri-santri yang berprestasi pada imtihan pertama, kedua, dan ketiga. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada tahun ini anak kita ada 1 orang dari santri putra dan 2 orang dari santri putri, 1 orang ustadz yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengkhatamkan Al-Quran 30 juz bi khutmatil kubro, atau simaan hafalan Quran 30 juz dalam 1 majelis. Yaitu yang pertama Imam Abu Yusuf bin Haji Marjono atau Haji Abu Darda dari Belutu. Yang kedua Siti Samilah binti Jumali Nenggala. Yang ketiga Nuraini binti Jumari Belutu. Yang keempat Ustadz Abid dari Kediri. Kami minta untuk bisa maju ke depan untuk mengambil syahadah dan bermusafahat. Selanjutnya ada 2 orang dari santri putri yang hafal 30 juz bi khutbatis sughra, atau menyelesaikan setoran hafalannya dalam masa kurang lebih 4 tahun. Yaitu yang pertama Natania Zahra binti almarhum Ahmad Diki Rifandi Kandista, Mutiah Aulia binti Heri Saputra Nenggala. Selanjutnya ada 4 orang dari santri putra yang hafal 20 sampai 25 juz, yaitu Wahyu Gustiawan bin Taufik Nenggala, Fadilah Putra Anderson bin Jami Anderson Belutu. Boleh langsung maju ke depan. Kemudian Lufian Wahafid Saragih bin Nasrin Saragih Tasiksarai, Farhan Rizki Al-Fedi bin Gustri Afandi Duri. Selanjutnya ada 7 orang dari santri putra yang hafal 15 sampai 20 juz, yaitu Dio Anggara Sembiring bin Edo Haryandi Sembiring Nenggala, Rafi Al-Hidayat bin Anto Nenggala, Muhammad Alan Syahputra bin Sukadi Tasiksarai, Ikhwan Maulana Wahid bin Kusmanto Minas, Muhammad Abdullah bin Joyo Prayatno Tumang, Alfi Syahri Pranata bin Masiran Pinggir, Ajidul Ihsan bin Yetno Pencing. Langsung maju ke depan saja. Selanjutnya ada 2 orang dari santri putra yang hafal 10 sampai 15 juz, yaitu Rafi Irfadli Yusuf bin Umar Said atau Perapat, Rizki Febriansah bin Hermansah Siap. Selanjutnya ada 24 orang dari santri putra yang hafal 15 sampai 10 juz, yaitu Muhammad Tauhid bin Sudirto Nenggala, Rashid Muzaki bin Suyono Pinggir, Rafa Afandi bin almarhum Supriyanto Kasikan, Muhammad Hilal Al-Fadil bin Purwanto Rokan Hulu, Ahmad Saif Maulana bin Purwanto Rokan Hulu, Valian Zuhair bin Arianto Duri, Muhammad Yusuf bin Paiwan SD 4 Buana, Fahri Fanfalli bin Misnan Pinggir, Amal Syafi'i bin Mislianto Belutu, Wahyu Ramadhani bin Sagimun Muarabasun, Muhammad Faiz Ramadan Sihombing bin Abdi Pasauran Sihombing Pasar Minggu,
Mikhrul Islam bin Sa'ad Duri, Hafid Ibrahim bin Ahmad Yansyah Medan, Muhammad Al-Fikri bin Kasiman Garut, Muhammad Faisal bin Haji Sahman Bulutu, Ridho Kurniawan bin Subur Muara Basung, Kiki Hardiansah bin Putra Garut, Faisal Amir Aqsa bin Amri Medan, Dimas Adisha Putra bin Krismanto Nanggala, Nabil Atmanazar bin Nati bin Solok Sumatera Barat, Abdul Hadi bin Siran PKS Libu, Solahuddin Al-Ayubi bin Abdul Salam SP1 Buana, Muhammad Lutfi bin Mulkan SP3, Ramadhani bin Legimin Gondang. Adapun nama-nama yang tidak kami sebutkan, hafalannya masih 1 sampai 5 juz. Selanjutnya ada satu orang dari santri putri yang hafal 20 sampai 25 juz, yaitu Putri Tudiarti binti Subur Minas. Selanjutnya ada 2 orang dari santri putri yang hafal 15 sampai 20 juz, yaitu Halimatus Sa'diyah binti Abu Bakar SP2 Buana, Fatimah Az-Zahra binti Syuhudi SP6. Selanjutnya ada 6 orang dari santri putri yang hafal 10 sampai 15 juz, yaitu Aisyatun Hasanah binti Abdillahi Bagan Batu, Fatimah Khairun Nisa binti Ibnu Samsir Nagasakti, Sri Rizki Ramadhani binti Sudarno Taluk Kuantan, Adillah Hidayatin binti Abdillahi Bagan Batu, Sayyidah Khadijah binti Bejo Belutu, yaitu Anissa Hasanah binti Bin Syahril SP1 Buana, Marsyanda Aulia binti Mari Rodsinaga Tasik Serai Muara Basung, Firli Aulia binti Epit Pasar Minggu, Vina Cahwina binti Sunario Nanggala, Sekar Lestari binti Lesmana Limujaya, Intan Fitriani binti Jumurin SP3 Umum, Mariatul Qibtiyah binti Tumirin Bulutu, Halimatus Sa'diyah binti Abdul Rahman Kelompok Tani. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, juara 1 diperoleh oleh Syakban Afdillah. Boleh langsung maju ke depan mengambil syahadah. Juara kedua diraih oleh Abdullah Khairul Azri Nasution. Juara ketiga diraih oleh Muhammad Hilal Afdillah. Untuk kelas 2 putra, juara 1 diperoleh oleh Muhammad Faisal. Juara kedua diperoleh oleh Ainul Yakin. Juara ketiga diraih oleh Ahnab Saif Maulana. Kemudian kelas 3 putra, juara 1 diraih oleh Rafi Irfadli Yusuf. Juara 2 diraih oleh Farhan Rizki Al-Fedi. Juara 3 diraih oleh Muhammad Alan Syah Putra. Kemudian kelas 4 putra, juara 1 diraih oleh Alfi Syahri Pranata. Juara 2 diraih oleh Dio Anggara Sembiring. Juara 3 diraih oleh Imam Abu Yusuf. Selanjutnya untuk santri putri kelas 1 intensif putri, juara 1 diraih oleh Amelia Saputri. Juara 2 diraih oleh Salwa Andini Lestari. Juara 3 diraih oleh Silvani Aulia. Untuk kelas 2 putri, juara 1 diraih oleh Fatimah Az-Zahra. Juara 2 diraih oleh Hadini Khairus Syifa. Juara 3 diraih oleh Nurul Fadilah. Selanjutnya kelas 3 putri, juara 1 diraih oleh Wila Syahidah. Juara 2 diraih oleh Halimatus Sa'diyah. Juara 3 diraih oleh Aisyatun Hasanah. Yang terakhir kelas 4 putri,
juara 1 diraih oleh Siti Sabilah, juara 2 diraih oleh Nur Aini, juara 3 diraih oleh Natania Zahra. Masya Allah, ini yang kelas 4 putri nih Pak. Selain berprestasi di dunia, berprestasi juga di Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah 2 orang ini yang juara 1 dan juara 2, mereka ini yang umroh pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima pengorbanan mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan hafidz Quran yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada 7 orang dari santri putra yang hafal 100 hadis, yaitu Muhammad Hilal Afdillah bin Purwanto Rokanhulu, Abdullah Khairil Azri Nasution bin Abdullah Arifin Nasution Medan, Muhammad Rashid bin Wastaufik SP1 Buana, Muhammad Rashid Al-Ghifari Simbiring bin Umar Dani Simbiring bin Abitri, Fahri Al-Dikri bin Triyoso Bulutu, Muhammad Yusuf bin Paiwan SP4 Buana, Muhammad Faisal bin Haji Sahman Bulutu. Selanjutnya ada 2 orang dari santri putra yang hafal hadis Arba'in Nawawi, yaitu Muhammad Alan Syahputra bin Sukadi Tasik Serai, Lufian Muhafid Saragih bin Nasrin Saragi Tasik Serai. Selanjutnya ada 16 orang dari santri putra yang hafal 40 qaidah usul fiqih karangan Syekh Abdul Hamid Hakim, yaitu Dio Anggara Simbiring bin Edo Haryandi Simbiring Nanggala, Ramadhani bin Legimin Gondang, Abdul Hadi bin Siran PKS Libu, Ajidul Ihsan bin Yetno Pencing, Fahri Fanfalli bin Misnan Pinggir, Fadilah Putri Anderson, Fadilah Putra Anderson bin Jemi Anderson Berutur, Hafid Ibrahim bin Rahmadian Syah Medan, Abdullah Umar bin Mislianto bin Apitri, Mikhrul Islam bin Sa'ad Duri, Ahmad Iswandi bin Purwanto Pinggir, Dimas Ali Syahputra bin Krismanto Nanggala, Alfi Syahri Pranata bin Masiran Pinggir, Deri Zahrian bin John Mariono Nanggala, Wahyu Ramadhani bin Sagimun Pinggir, Rafi Al-Hidayat bin Anto Nanggala, Wahyu Gustiawan bin Taufik Nanggala. Selanjutnya ada 3 orang dari santri putra yang hafal 254 bait dari kitab Imriti karangan Syekh Syarafuddin Al-Imriti, yaitu Ramadhani bin Legimin Gondang, Rafi Irfadli Yusuf bin Umar Said Rantau Perapat, Farhan Rizki Al-Fedi bin Gustri Afandi Duri. Selanjutnya ada 6 orang dari santri putra yang hafal 57 bait dari kitab Aqidatul Awam, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu tauhid karangan Syekh Ahmad Marzuki, yaitu Ramadhani bin Legimin Gondang, Fajar Irwansah bin Sawaluddin Libujaya, Rafiq Satya Prayoga bin Indra Gunawan SP4 Buana, Soleh Idhar bin Suhardi Garut, Ridho Kurniawan bin Subur Pinggir, Irsa Dasa Armadan bin Khairullah Garut. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mohon maaf sebelumnya dikarenakan beliau sudah datang, maka untuk pembacaan santri-santri berprestasi akan kita lanjutkan setelah nasihat dari beliau, insyaallah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فقد قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbaik ketika di akhirat. Nabi itu pandangannya akhirat, ketika mengatakan orang yang terbaik, ya orang yang terbaik di akhirat juga. Maka Nabi tidak mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang kaya, tidak. Orang yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang, tidak. Orang yang terbaik adalah orang yang jadi pejabat, tidak. Orang yang terbaik adalah orang yang terkenal. Sebaik-baik kalian, mana orang ta'allamal Quran, yang mau belajar Quran. Maka siapa yang mau belajar Quran, maka itu adalah orang yang terbaik menurut Nabi. Kalau menurut Nabi terbaik, berarti menurut Allah terbaik. Kalau menurut Allah terbaik, pasti orang-orang yang terbaik akan diberikan tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik mana? Surga yang selama-lamanya. Semoga termasuk kita semua. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran. Kertas-kertas yang kalian bawa sekarang itu bukan pula dengan piagam-piagam, bukan pula dengan piala-piala, bukan pula dengan emblem-emblem tulis hafidz Quran. Jadi ada di situ tadi. Mana tadi itu? Ya, gak apa-apa. Tapi ini penghargaan bonus. Penghargaan hafidz Quran itu tidak akan sempurna sebelum yang menghargai adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bahkan yang dihargai bukan hanya hafidz Qurannya, yang dihargai adalah hafidz Quran dan kedua orang tuanya. Yang dihargai adalah hafidz Quran dan kedua orang tuanya. Siapa yang anaknya hafidz Quran, maka orang tuanya akan diberi mahkota dari cahaya yang dipadatkan. Yang bisa dibayangkan, karena kita nggak bakal bisa memadatkan cahaya, nggak bisa. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang bisa memadatkannya. Cahaya yang dipadatkan, yang begitu terang, seperti terangnya matahari apabila dimasukkan ke dalam rumah kita. Matahari yang jaraknya dari bumi itu 14 juta kilometer menurut sains. Itu saja di Riau ini begitu panas ya. Begitu terang benderang, mendung pun menyingkir semua. Kalau sekali datang langsung banjir. Jadi matahari yang jaraknya 14 juta kilometer dari mata kita nggak mampu untuk melihatnya langsung. Bagaimana kalau mataharinya itu diletakkan depan kita jarak 1 jengkal? Bagaimana cahayanya? Maka karena begitu tingginya nilainya hafidz Quran, orang yang belajar Al-Quran, begitu tingginya nilainya orang tua yang punya anak hafidz Al-Quran. Baginda mengatakan,
man u'tiyal qur'ana fara'a ghairahu u'tiya khairan minhu faqad haqqara ma 'azzama Allah. Siapa yang diberi Al-Quran, bisa baca Quran, bisa hafid Quran, kemudian dia merasa orang lain diberi anugerah yang lebih besar daripada dia, sungguh dia ini betul-betul telah meremehkan anugerah Allah. Makanya jadi santri itu harus syukur betul, harus syukur betul. Ini pemberian besar nih. Dikasih kitabullah, kita dikasih surat dari ayah kita simpan-simpan. Apalagi kalau surat dari kecamatan lebih kita simpan lagi. Kalau suratnya dari Gupri, akan kita jaga. Kita merasa hebat karena dapat surat dari gubernur. Kalau kita dapat surat dari presiden, lebih bangga lagi. Nah, kita ini dapat surat langsung dari Allah, kok nggak bangga bagaimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang santrinya itu sudah syukur, tapi orang tuanya kurang syukur. Akhirnya ketika orang tuanya kurang syukur, anaknya nggak meningkat lagi. Jadi anak-anak kita kadang-kadang tidak meningkat belajarnya karena orang tuanya nggak syukur. Lihat anaknya berprestasi urusan agama, biasa saja. Lihat anaknya mau mondok, biasa saja. Lihat anaknya hafid Quran, biasa saja. Akhirnya anaknya itu nggak meningkat. Kalau anak kita kurang meningkat itu salahkan diri kita, karena kita ini kurang syukur kadang-kadang. Disebutkan dalam satu cerita bahwa ada seorang raja. Dia punya anak yang otaknya itu bebal, gagal paham terus. Maka anak ini dipondokkan di pesantren sekian tahun. Setelah sekian tahun sama ayahnya dijenguk, nah apa yang sudah kau pahami di pesantren ini? Anaknya ini gagal paham, mikir lama sekali. Setelah mikir lama dia jawab, oh Pak, ini saya tahu ini orang itu kalau haid, wanita kalau haid tidak boleh sholat. Jadi 10 tahun mondok itu yang tahu cuma satu aja, nggak tahu dia kebelet kawin apa gimana. Akhirnya 10 tahun mondok cuma tahu satu, orang haid tidak boleh sholat. Tapi ayahnya itu begitu bersyukur dengan satu ilmu agama yang diketahui oleh anaknya ini. Dia membuat undangan besar-besaran, semua diundang kasih makan, bersujud dia di hadapan Allah, bersyukur karena anaknya diberi ilmu agama. Maka tiba-tiba anaknya ini otaknya dirubah oleh Allah, yang aslinya bebal jadi encer otaknya, jadi ulama besar pada zamannya. Nah, kita ini sering bikin selamatan, kenaikan pangkat, mutasi jabatan ke atas, bikin syukuran. Tapi ketika anaknya hafid Quran, suruh datang ke wali santri juga datang. Ya, karena orang tuanya kurang syukur inilah akhirnya anaknya jadi tidak berkembang. Karena anak sama orang tua itu bagaikan pinang dibilah dua, sama tidak bisa dipisahkan. Anak dengan orang tua itu bagaikan manusia dengan bayang-bayangnya, tidak akan pernah ketinggalan. Maka amalannya anak mempengaruhi orang tua, amalannya orang tua juga mempengaruhi anaknya. Nah, anak kadang-kadang nggak betah di pondok, ternyata orang tuanya juga nggak betah lihat anaknya di pondok, sama-sama ternyata. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan anak kita ini hafid Quran 30 juz, anak kita ini baca alif lam mim saja, kita ini sudah beruntung sekali. Anak kita belajar bismillah saja, kita ini sudah beruntung sekali. Ada seorang dikubur yang aslinya disiksa habis-habisan, dihentikan siksanya gara-gara anaknya sedang latihan baca bismillah. Baru baca bismillah, satu ayat dari Quran. Quran itu ada 6.000 lebih ayat, baru satu Quran yang dibaca, satu ayat yang dibaca oleh anak kita sudah menghentikan adab seseorang ayah di kuburnya. Itu baru satu ayat, bagaimana satu Quran full yang hatamannya dikirim untuk ayahnya di kuburan sana. Oh,
Ayahnya yang dulunya miskin di kuburan itu tiba-tiba pakai mahkota, pakai ini, pakai itu, gara-gara kiriman pahala dari anaknya yang sedang mondok. Nah, ini kan nanti Pak, yang sekarang ini gimana sekarang? Tuh, kita ini orang iman atau tidak? Orang iman tuh semuanya pikir akhirat. Kalau orang iman kurang pikir akhirat, dia berarti tidak dewasa. Karena dunia ini sehebat apapun pasti ditinggal. Itu sesuatu yang tidak bisa ditolak, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Baik ahli dunia maupun ahli agama, orang Islamnya maupun orang kafirnya, semuanya yakin bahwa mereka akan mati. Makanya tidak ada desa yang tidak ada lahan kuburan, tidak ada. Bahkan orang-orang Cina itu belum mati sudah kapling kuburan. Kita nggak perlu kapling kuburan, tapi kita bagaimana menyiapkan kubur yang seluas-luasnya dengan perbanyak amalan. Insyaallah semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar anak kita ini jadi orang yang soleh, jadi orang yang takwa, jadi orang yang berguna untuk hidup kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamanya. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, bagaimana niat kita luruskan. Wa idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi yang pertama, niat kita luruskan. Anak itu hanya untuk ridha Allah. Anak itu hanya untuk mengamalkan agama Allah. Kalau niat kita campur-campur, maka nanti anaknya jadi gaduh-gaduh yang tidak jadi. Di sini ada gaduh-gaduh nggak di Riau? Nah, kalau gaduh-gaduh campur sana, campur sini. Kalau gaduh-gaduh yang jadi ya bikin kenyang. Kalau gaduh-gaduh yang tidak jadi ya busuk. Nasi kalau jadi bubur masih bisa dimakan, jadi bubur juga tidak, jadi nasi juga tidak. Itulah ketika niatnya itu campur-campur. Maka niat itu hanya untuk Allah, hanya untuk berkhidmat kepada Allah, hanya untuk taat kepada Allah. Maka jangan ditanya, nanti kalau anak saya untuk Allah terus gimana? Untuk Allah kok bagaimana? Itu bagaimana? Ya untuk Allah mesti sukses. Maka kamu kira Allah paling miskin di dunia bagaimana? Kok untuk Allah takut tuh? Yang bikin semua orang jadi kaya itu Allah, yang bikin semua orang hidup Allah, yang kasih makan semua orang Allah. Terus kita serahkan anak kita kepada Allah, kemudian kita menyesal. Ini betul-betul imannya perlu diulang. Nah, imannya perlu diulang, perlu syahadat lagi banyak-banyak. Jangan-jangan Tuhan Yesus, jangan-jangan begini. Nah, bukan Tuhan asli. Kalau orang itu yakin Allah adalah Tuhannya, Allah yang menciptakan alam semesta, anak diserahkan Allah, ya kita sudah betul-betul yakin. Nah, kita ini nitipkan anak kita di sekolah. Ya, padahal sekolah itu belum tentu bisa menjaga anak kita. Kita yakin. Kita sedang berpergian menitipkan anak kita kepada pembantu kita, babysitter. Kita yakin. Tapi kita menitipkan anak kita kepada Allah, kita nggak yakin. Lah Tuhannya apa ganti babysitter apa gimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang sepertinya keras ya, tapi memang begitulah. Memang begitulah, orang itu sering lupa. Makanya Nabi saya mengatakan, Ta'isa abdu dinar wa abdu dirham wa abdul khamisah. Celakalah orang iman tapi dia menghamba kepada dinar. Orang iman menghamba kepada dirham. Orang iman menghamba kepada pakaian-pakaian yang mewah. Orang iman itu hamba Allah, maka percayanya hanya kepada Allah, anaknya pun dititipkan hanya kepada Allah. Insyaallah semuanya. Insyaallah. Ini saya kasih satu contoh. Ada orang dalam satu perjalanan, sebelum berangkat dari rumahnya, dia bilang, istrinya sedang hamil, ya Allah, saya titipkan anak yang di kandungan istri saya ini kepada Engkau, jagalah dia. Maka dia berangkat keluar, balik-balik, istrinya sudah meninggal. Tapi ada dikasih tahu sama
Orang-orang kampung itu di kuburan istri kamu tiap malam itu ada suara klotak klotek klotak klotek. Terus kemudian ada lampu yang terang. Coba kamu lihat sendiri sana, kita nggak berani lihat. Nggak betul, di malam hari dia datang ke kuburan istrinya, dibuka kuburannya itu. Di situ bercahaya dan anak dia itu masih hidup. Jadi sudah dikubur dalam tanah itu masih hidup. Maka tiba-tiba ada suara dari langit yang begitu keras. Karena kamu titipkan anakmu kepada Allah, maka anakmu dijaga oleh Allah. Istrimu gak kamu titipkan, ada istri kamu tidak dijaga oleh Allah. Nah ini loh, kalau Allah itu sudah jaga seseorang, dikubur loh gak mati. Kalau Allah sudah gak jaga seseorang, sedang duduk di majlis bayan, hatinya mati. Gak percaya terus. Maka titipkan kepada Allah. Niatkan hanya untuk ridha Allah. Niatkan hanya untuk berkhidmat kepada agama Allah. Kalau niat kita semakin sempurna tulusnya, semakin sempurna pula keberkahan yang akan kita dapatkan. Insyaallah semua niat. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam. Yang pertama niatnya karena Allah, yang kedua diberi nama yang baik. Nama yang baik itu bagaimana? Nama-nama yang pernah dipakai seseorang, yang orang itu ketika pakai itu dia jadi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, maka namanya harus sesuai. Jadi mau dijadikan hafid Quran namanya John Lennon, yang nggak bakal hafid. Mau dijadikan hafid Quran, menjadikan ulama namanya Messi, nah, jadi misis nanti dia. Dijadikan orang yang beriman kepada Allah namanya Kristian, dan jadi pendeta bukan jadi orang iman. Maka nama yang baik, nama para nabi, nama para sahabat, nama para ulama, nama-nama yang sudah dipakai oleh orang, kemudian orangnya jadi dekat kepada Allah. Bukan nama-nama karangan sendiri. Bukan nama-nama karangan sendiri. Karena nama karangan sendiri, anak kita ini bukan kelinci percobaan. Ya, anak kita ini bukan kelinci percobaan. Maka jangan dikasih nama aneh-aneh. Kalau namanya aneh, anaknya aneh. Kenapa anaknya aneh? Ternyata bapaknya juga aneh juga. Makanya Nabi itu suka mengganti nama-nama yang jelek. Suatu hari ada seorang sahabat namanya Hazan, sulit. Hazan itu artinya sulit. Maka nama Nabi diganti, fulan, kamu saya ganti namanya sebagai Sahal, mudah. Nah orang ini waktu diganti ini nggak terima, nggak. La ughayyiru isman sammani bihi abi. Saya nggak mau ganti nama, Hazan saja sudah. Akhirnya kata cucunya itu Sa'id bin Musayyib Ibnu Hazan, gara-gara kakek saya itu nggak mau diganti namanya, akhirnya keluarga kami kesulitan terus sampai sekarang kesulitan terus. Makanya kalau nama anak-anak beling, kenapa beling? Ternyata namanya Fir'aun. Namanya Musailimah, namanya aneh-aneh. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad nabi palsu yang mati karena kolera mencret di WC. Anak kita bahaya, gimana jadi mana? Maka berilah nama anak yang baik. Nama-nama yang belum baik diganti biar nasibnya lebih baik lagi. Insyaallah semuanya. Kemudian yang ketiga didoakan, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian didoakan. Jadi kita ini bukan taruh anak kita di pesantren terus tinggal pulang, wes sudah selesai urusan pesantren yang didik, urusan pesantren yang ngurus. Pokoknya saya terima jadi saja kayak laundry. Nanti taruh, besok terima jadi kering. Enggak, ini masih ada hubungan nih. Makanya perlu didoakan. Karena seperti saya katakan tadi, amalannya ayah berpengaruh kepada amalannya anak. Amalannya anak berpengaruh kepada amalannya ayah. Maka ketika anaknya ditaruh di pesantren, ayahnya harus membuat amalan di rumah. Yang dulu tahajudnya 2 rakaat, begitu punya anak di pesantren jadi 8 rakaat. Dulu ketika habis sholat langsung pergi, nggak wiritan, langsung wiritan sampai selesai.
Dulu doanya 5 menit, begitu punya anak jadi 15 menit. Insyaallah semuanya. Nah, kalau nanti anaknya di pesantren, ayahnya buka HP atau buka TV, nanti anaknya jadi kotak kayak TV gitu, susah diatur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat hanya untuk Allah. Kemudian beri nama yang baik, didoakan. Yang keempat, diletakkan di tempatnya orang soleh. Di tempatnya orang soleh, diletakkan di tempat sana yang baik. Karena manusia ini diciptakan dari tanah. Tanah itu mudah terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Kalau kena air maka dia akan jadi becek. Nanti kalau kena matahari dia jadi keras. Kalau maka begitu manusia itu jadi berubah wataknya itu. Maka letakkanlah anak kita itu di tempat yang baik. Orang yang baik diletakkan di tempat yang buruk bisa jadi buruk. Sebaliknya orang yang buruk diletakkan di tempat yang baik akan berubah jadi baik. Bahkan kita bisa lihat di YouTube juga banyak yang itu. Kucing gara-gara kumpulnya sama ayam, ya jadi suaranya berubah, bukan ngeong jadi petok-petok. Kucing salah pergaulan atau ayam salah pergaulan, kan banyak itu. Gara-gara serigala ini kumpul sama kambing, dia sudah tidak, gara-gara harimau kumpul sama kambing, sudah tidak mengaum lagi, jadi pengembik. Jadi istilahnya begitu. Maka suasana yang baik itu sangat-sangat penting. Apa hasilnya kalau semua sudah dipraktekkan? Fatakaffalaha rabbuha biqabul wa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Ketika semua sudah dipraktekkan, titipkan kepada Allah, ya, niat hanya karena Allah, doa yang baik, nama yang baik, diletakkan di tempat yang baik, akhirnya apa? Rizkinya ditanggung oleh Allah. Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha diletakkan dalam mihrabnya, ya, mihrabnya Nabi Zakaria, dikunci di situ, pintunya double 7. Karena wanita itu memang bagusnya itu dalam ruangan. Wanita kok kelayapan, nanti laki-laki pada pusing di mana-mana nanti. Wanita dikunci double 7. Setiap Nabi Zakaria buka kuncinya masuk kamar tadi itu, maka selalu ada buah-buahan, ada ini, ada itu. Padahal semua pintu cuma satu saja, maksudnya satu arah, double 7 di satu arah. Maka ditanya, ya Maryam anna laki hada, wahai Maryam, dari mana ini rizki yang begini ini? Kok dapat makanan dari mana? Qalat huwa min indillah. Ini adalah dari sisi Allah. Karena saya sudah serahkan itu kepada Allah, Allah yang menanggung rizki saya. Nah, jadi begitu. Nah, ada wali santri yang engkel. Nah, itu kan nabi. Saya bukan nabi. Kasih cerita wali, itu kan wali, saya cuma wali murid. Nah, itu kan orang soleh, saya belum soleh. Ceritain nabi nggak tertarik, ceritain wali nggak tertarik, sampai bang sukanya cerita setan kayaknya. Kita itu hidup ikut mereka. Kalau nabi saja butuh ridho Allah, apalagi kita. Kalau wali butuh ridho Allah, apalagi kita. Kalau ulama butuh ridho Allah, apalagi kita. Dikiranya kahet nabi saja gitu, Fir'aun enggak. Iya, makanya kita ini jangan sampai mau ditipu oleh setan. Diceritain nabi terus nabi beda, wali ya beda. Wali butuh pertolongan Allah, apalagi kita. La ilaha illallah. Dan sudah dibuktikan sampai sekarang ini, ketika orang itu belajar agama dengan serius, jadi orang-orang yang ahli ilmu yang serius, dia tidak akan disia-siakan oleh Allah. Makanya nggak ada ceritanya santri mati kelaparan.